mereka itu orang-orang yang kafir itu ya, la tasihu minhu fil kufri, maka tidak sah sholatnya bagi dalam keadaan kafir, Pak. Ya. Bagi keadaan kafir maka tidak sah sholatnya. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama, dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha ya bagi orang-orang kafir idza aslama bila hilafin, jika mereka masuk Islam dan itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Enaknya itu, Pak ya. Jadi bagi orang-orang kafir tidak ada kewajiban mereka untuk qadha sholat, Pak. Ya, misalnya dari balik dia kafir, Pak, kemudian sampai umur 30 tahun dia baru masuk Islam, maka dari balik sampai 30 tahun itu tidak ada kewajiban, Pak, untuk qadha sholat. Ya, ini tidak ada hilaf, Pak, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kenapa? Tahfifan, sebagai keringanan bagi mereka, ya. Kemudian fala yajuzu ayyuhatibu biha kal haid, kemudian juga tidak diperintah ya bagi orang-orang, diperintah untuk sholat bagi orang-orang yang terkena haid. Haid juga tidak perlu. Kalau orang yang haid, setelah haid berapa hari dia haid itu, maka tidak ada kewajiban atau tidak diperintah untuk mengganti sholat, Pak. Tapi kalau puasa wajib, Pak. Ingat ya, kalau puasa wajib menggantinya, tetapi kalau sholat tidak wajib, tidak menggantinya. Nah ini, Pak, sama seperti orang kafir kemudian masuk Islam, maka walaupun dia sudah balik, maka sudah sejak balik sampai dia nanti masuk Islam, maka tidak ada kewajiban untuk qadha sholat. Nah ini ya, Pak, bisa dipahami ya. Wa hadza dhahirun nasir syafi'iyyu, dan ini adalah nas yang jelas dari pendapat imam kita, Imam Syafi'i. Ini jelas, Pak ya. Wa bihi qala Syekh Abu Hamid, dan ini juga diucapkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu Imam Al-Ghazali, Pak. Jadi kita taunya Imam Ghazali itu hanya ahli tasawuf ya. Bukan, Pak. Imam Ghazali juga ada ahli fikih, ada kitabnya, kitab fikih beliau. Tapi orang-orang hanya mengerti ilmu tasawufnya, ya. Padahal ilmu fikihnya juga luar biasa, Pak. Dia ahli fikih, ya, ahli fikih. Banyak pendapat-pendapat beliau, ya, tentang fikih, Pak, ya. Ya. Cuma kita tahunya kitab Ihya Ulumuddin aja kan, kitab tasawuf, nggak apa-apa, Pak. Tapi waktu-waktu nanti kita pelajari bersama. Nah, juga pendapat ini diikuti oleh pendapatnya Imam Abu Hamid, yaitu nama lain dari Al-Ghazali. Wa taratu fi jamil furu'ish syariah. Nah, ini juga pendapat Imam Al-Ghazali mengatakan dia mengendari dalam seluruh kaitan dengan furu', cabang-cabang syariat. Ya. Jadi juga tidak kena nih, Pak, bagi orang-orang yang yang masuk Islam, ya, yang masuk Islam dari orang-orang kafir. Wa hukiya anil iraqiyina, dan ini juga dijelaskan oleh ulama-ulama dari Irak, Pak. Dari Irak. Jadi Irak itu sudah dikenal dari dulu, Pak. Ingat ya. Irak itu sudah dikenal dari dulu, ya. Jadi ini, Pak, tahun 700 Masehi ke 700 Hijriah, Pak. Berarti tahun 15 Masehi. Itu sudah ada Irak, Pak, ya. Jadi orang Irak juga berpendapat yang sama. Kada qala fuqaha, dan ini juga pendapat juga para ahli fikih, ya, ahli fikih. Nah, lakin sahihul fir raudhah wa ghairiha, ya. Akan tetapi sahih di dalam kitab Raudhah dan ghairiha, dan selain dalam kitab Raudhah. Anal kafiru, nah, perhatikan, Pak. Sesungguhnya orang-orang kafir asli, ya, orang-orang kafir yang asli, muhatibu bis sholati wa ghairiha, maka sebenarnya dia kena kewajiban, Pak. Kena kewajiban untuk sholat, ya. Juga dalam hal yang berkaitan dengan furu', cabang-cabang syariat. Nah ini, Pak, sebenarnya aslinya mereka itu terkena, Pak. Kenapa? Karena agama Islam kita itu adalah penerus agama sebelumnya, ya. Jadi Yahudi Nasrani itu ditutup dengan syariatnya Nabi Muhammad, maka kewajiban mereka juga sebenarnya harus sholat. Ini pendapat yang lain ya, Pak. Ingat, ini pendapat yang lain. Kita pelajari aja. Jadi di kalangan para ulama juga terjadi perbedaan pendapat bagaimana orang kafir sebenarnya mereka punya
kewajiban, karena Muhammad itu bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi seluruh alam semesta, seluruh dunia ini ya harus mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sebagai penutup para anbiya gitu. Agama Yahudi, agama Nasrani kan ditutup dengan ajaran Nabi Muhammad. Dan ajaran sebelumnya ada sholat Pak? Ada Pak. Sebelumnya ada sholat, ya, ada sujud Pak. Di antara para nabi itu semuanya ada sujud, ya, ada sujud kepada Allah. Nah ini Pak, ya. Maka para ulama mengatakan bahwa mereka sebenarnya kena kewajiban. Nah, bagaimana ada pendapat yang berbeda seperti itu dikumpulkan? Nah, gitu Pak. Ini dalam fikih Pak. Ya, ada dua pendapat yang berbeda. Annal fuqaha yaquluna, bahwa sesungguhnya para fuqaha, para ahli-ahli fikih yaquluna, mereka berkata, innahu ghairu muhatabil halil kufrihi. Jadi mereka itu tidak kena perintah Pak. Tidak kena perintah bagi orang-orang kafir. Walladzina qalu, dan mereka berkata bi annahum muhatibul wa qalu sartul hitadul anna yusallama, maka dikatakan di sini bagi orang-orang yang juga yang berpendapat seperti demikian bahwa syarat dari diberlakukan perintah itu bahwa dia itu harus orang Islam, harus orang Islam. Anna yusallamu faman lam yuslim, maka barang tidak yang tidak seorang muslim fala yukhatabu, maka tidak diwajibkan untuk sholat, tidak diperintah untuk sholat. Jadi kewajiban itu hanya bagi orang muslim Pak, ya. Fa'afifhu, maka yang perlu ayat seperti ini perlu diketahui, ya.